Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada orang berkata dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat, dia hanya manusia. Tapi kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, kau tidak percaya engkau akan hidup. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus sudah berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap kan? Puji Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita. Kiranya sebelum kita istirahat kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan sebelum tidur ingat untuk membaca firman Allah, menikmati firman-Nya dan berdoa kepada Tuhan. Baik secara pribadi maupun secara korporat atau dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar takut akan Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan masih membawa Keluaran 19 sebagaimana janji saya di dalam ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi tema kita adalah takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu membuat kita taat. Jadi kalau ada orang takut akan Tuhan tidak taat, itu bohong itu. Orang yang takut akan Tuhan itu patuh menurut firman Allah. Makanya saya suka itu si pemazmur bilang begini, You are my portion, O Lord. Wow. Engkaulah bagianku ya Tuhan. I have promised to obey your word. Aku telah berjanji untuk mentaati firman. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Mazmur 19 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, do good to me and I will live and I will obey you. Waduh, mantap itu. Jadi lakukanlah Tuhan yang baik bagiku, bagi hambamu ini, dan aku akan hidup. Dan hidupnya bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup untuk taat firman Allah. Wow, mantap kan? Jadi orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang betul-betul taat kepada Tuhan, patuh sepenuhnya kepada otoritas Allah. Karena apa? Tuhan sudah menjadi bagian hidupnya. Tuhan sudah menjadi penolong kehidupannya. Kalau tadi pagi saya berkata bahwa Tuhan, kehadiran Tuhan itu kan fungsinya untuk menolong supaya mereka jangan takut dan juga mereka berjalan on the track. Dan kemudian juga yang takut akan Tuhan, lalu kemudian tidak berdosa. Jadi takut akan Tuhan itu akan membawa kita, kalau kita baca secara keseluruhan firman Allah, dan sudah seringkali saya mengatakan takut akan Tuhan itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa, baik secara personal dalam kehidupan kita, baik secara ekonomi kita, karena firman Allah katakan, dipermalukan orang yang meninggalkan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan itu bagaikan orang-orang benar yang dipelihara. Singa-singa muda boleh kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Dan bagaimana kita tahu Amsal 14 ayat 26-27. Di sana dikatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Mau tentram, takut Tuhan. Ada perlindungan, mau dalam perlindungan, takut Tuhan. Memiliki sumber hidup, takut Tuhan. Mau terhindar dari jerat, takut Tuhan. Ya. Saya tidak sekali dua kali dijerat orang untuk menjatuhkan.
supaya saya tidak lagi melayani dia. Dan memang ada pada waktu itu ikhtiar saya untuk tidak melayani Tuhan, karena saya pikir, kok begini melayani Tuhan, kok sakit sekali melayani Tuhan, kok ada manusia-manusia yang seperti ini. Kita sudah mantan dari sana, orang yang enggak taat di tengah-tengah. Kok ada orang-orang seperti ini? Itu kecewa kita. Tapi Tuhan itu senantiasa akan memberikan kekuatan, jalan keluar di tengah-tengah situasi. Itu sebabnya saya katakan, setiap kali saya mengalami persoalan berat, Alkitab dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, I can do all things through Christ who strengthen me, atau I can do all things through Him who give me strength. Jadi segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi setiap kali saya mengalami persoalan berat, pasti ayat ini datang untuk menopang saya. Itu yang disebut rimanya Tuhan, yang dari alami tapi berubah menjadi sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dari Tuhan dalam hidup saya. Dan sehingga saya bisa melihat hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan. Jadi takutlah Tuhan. Lalu kemudian ingat ini, apakah dalam takut akan Tuhan itu kita patuh atau tidak? Yang kedua dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu hidup dalam kekudusan. Orang takut akan Tuhan tidak menjaga lidahnya, mencaci maki, memfitnah orang, kakinya menendang orang, kakinya mengarah kepada jalan-jalan dosa, kakinya mengarah kepada penipuan, tangan, jari-jari, hal yang dua jari. Haleluya. Ingat dua jari katanya. Tetapi saya mau katakan itu di masa lampau. Ya. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, kekudusan Tuhan itu harus ada. Harus menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan kapanpun. Mengapa orang melakukan kejahatan? Karena tidak menyadari kekudusan Tuhan, atau tidak hidup dalam kekudusan Tuhan, dan tidak takut kepada Tuhan, dan tidak mau taat kepada Tuhan. Kekudusan itu membuat kita berpikir, merencanakan, berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang tidak dikehendakinya, katakan mencuri, jangan kamu mencuri. Kita tidak mencuri. Jangan kamu berbohong, kamu tidak berbohong. Jangan kamu sama istrinya aja berbohong. Kita nggak pernah diajar untuk bisa berbohong pada istri dengan alasan apapun. Bohong tetap dosa. Upah dosa ialah maut, kata firman Allah. Jadi kekudusan Tuhan harus menjadi bagian hidup kita. Mudah? Tidak. Tidak mungkin? Nggak mungkin kalau Tuhan memberikan perintah yang tidak mungkin. Sebab 1 Petrus 1 ayat 15-16, supaya kita kudus dalam segala tindak tanduk kita, dalam segala perbuatan kita. Karena apa? Aku kudus. Jadilah engkau as written, ya, sebagaimana tertulis, be holy for I am holy. Jadi jadilah kudus karena aku kudus. Jadi Tuhan itu kudus. Dalam takut akan Tuhan itu pasti ada kekudusan. Itu sebabnya ketika kita merasakan hadirat Allah itu, orang-orang yang tadinya di dalam mungkin dalam hal yang tidak kudus, ketika Allah hadir, ketika Allah melawat, itu sesuatu pasti terjadi.
Sesuatu pasti terjadi ya, untuk kebaikan kita. Jadi sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Ketika Tuhan melawat kita, Tuhan maksud ya kita hidup dalam ketaatan, hidup dalam apalagi kekudusan, dan kemudian hidup menghormati, menghargai Allah dalam segala keagungan. Jadi karena kita menghormati Allah sebagai orang, kalau kita sebagai orang-orang muda yang masih punya orang tua, hormatilah. Karena itu perintah Tuhan untuk menghormati, menghargai. Kalau saya melihat ada orang-orang tua yang dihina oleh anaknya sendiri, miris, yang ditelantarkan oleh anak-anaknya sendiri, dibuang ke panti jompo sana untuk alasan yang lebih baik. Ngeri itu. Padahal mereka waktu kecil ngenge apa semua, dirawat, dibesarkan, disekolahkan. Sudah berhasil lupa mengurus orang tuanya karena alasan karir. Alasan keberhasilan, tidak sempat memelihara orang tua. Ngeri. Ya, makanya saya bilang begini, saya adalah orang yang besar dan hidup di rantau. Saya bukanlah orang yang dekat kepada orang tua. Ya. Itu sebabnya saya merasakan bagaimana untuk melihat anak-anak saya. Saya katakan, sudah cukup orang tuamu ini merasakan meninggalkan orang tua itu. Enggak cukup hanya kita memberikan rupiah, kita enggak cukup. Itu sebabnya saya bilang, ya itu memang sudah takdir saya harus menjauh dari kampung halaman. Kalau tidak, mungkin juga saya kalau tidak menjauh dari kampung halaman, saya akan menjadi brutal lagi. Saya bisa hidup tidak seturut dengan firman Allah. Tapi saya mau katakan, itu semua Tuhan yang merencanakan. Kita hanya menjalani hidup ini. Tapi kasih kita kepada orang tua haruslah tetap. Lalu yang terakhir, kata firman Allah, ialah rasakan kebesaran dan kuasa Allah. Jadi kalau takut akan Tuhan itu, kita akan merasakan kebesaran dan kuasanya. Makanya saya tidak pernah takut meminta hal-hal yang besar daripada Tuhan. Walaupun selama kadang-kadang nggak dijawab. Tetapi sekalipun demikian, saya akan senantiasa minta hal-hal yang besar daripada Allah. Karena Dia yang berjanji. Yang penting miliki takut akan Tuhan itu. Taat pada Dia, hiduplah dalam ketaatan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam menghargai dan rasakan kuasa Allah. Kalau sakit, tumpang tangan. Anakmu sakit, tumpang tangan. Istrimu sakit, tumpang tangan. Makanya di rumah kami ini nggak ada obat.
Itu ada obat karena orang kirim atau orang kasih. Iya. Enggak di apa sudah dikasih gitu loh. Akhirnya padahal kita sudah tolak, tetapi ya begitulah. Nah, yang mau saya katakan adalah rasakan kebesaran dan kuasa Allah. Kalau engkau takut akan Tuhan, nikmati segala kebesaran dan kuasa Allah itu. Kita butuh pertolongan, rasakan kuasa Allah itu. Kita butuh kesembuhan, rasakan kuasa kesembuhan. Kita perlu pertolongan, rasakan. Wah, itu sebabnya jaga hidupmu supaya takut akan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan orang yang takut akan Tuhan itu, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, ada 4 hal itu. Jangan biarkan hidup tidak takut akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, kau nikmatilah kuasa yang besar dan luar biasa dari Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa terus hidup bersama dengan Dia. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan takut akan Tuhan itu ada dalam hidup kami selama umur hidup kami. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, apapun sakit penyakitmu, rasakan kebesaran Allah, rasakan kuasa Allah itu dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Kau yang menumpangkan tangan atas mereka, engkau yang menolong mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat pertolonganmu, buat kuasamu menjamah mereka, buat kehadiranmu kepada mereka. Dan kalau engkau mengalami beban yang berat dan sedang mengalami masa-masa yang sulit, saya tahu apa arti masa-masa sulit. Tetapi saya mau katakan supaya kau tidak keluar dari firman Allah. Jangan melakukan jalan-jalan yang keluar daripada firman Allah, tapi tetap on the track. Karena ada saat memang kita akan mengalami masa-masa proses, tapi Tuhan akan terus memberikan kekuatannya, dan Tuhan akan menolong kita. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan. Terima kasih Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Dalam nama Yesus, engkau menolong mereka satu demi satu. Pertolonganmu datang kepada mereka, sebab engkau yang telah berjanji, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban-beban, aku akan memberikan kelegaan berikan kelegaan kepada mereka dengan menjawab persoalan hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah firman-Mu senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita satu demi satu. Mantap, mantap, mantap.